Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, minggu ini kita akan bahas tentang kromatografi lapis tipis dengan saya Bu Ratih. Nah, kalian semua kan sudah pernah mendapatkan materi KLT di praktikum kimia farmasi ya, tapi itu secara prakteknya. Nah, ini akan saya jelaskan tentang teorinya. Nah, prinsip dari KLT sendiri itu adalah analit yang bergerak naik secara kapilaritas, jadi meresap melalui pori-pori, melintasi fase diam, dimana kalau KLT itu berarti fase diamnya adalah silika gel ya, di bawah pengaruh fase gerak. Fase gerak itu adalah eluennya berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Nah, KLT ini dipilih sebagai analisis kualitatif, salah satu metode untuk analisis kualitatif karena peralatannya sederhana, murah, waktu analisisnya cepat, dan daya pisahnya cukup baik. Nah, penerapannya bisa digunakan untuk menentukan pengotor dalam bahan baku farmasi, lalu bisa juga untuk pemeriksaan kualitatif dan kemurnian senyawa obat, bisa untuk pemeriksaan simplisia hewan dan tanaman, juga memeriksa komposisi dan komponen aktif sediaan obat. Tuh ya. Nah, karena tadi prinsipnya adalah kepolaran ya, tadi saya balikkan lagi. Nah, ini prinsipnya adalah perbedaan kepolaran, maka kita akan bahas dulu sedikit tentang kepolaran. Nah, kepolaran itu dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa? Ikatan antara atom H dengan atom O, F atau N, molekul lain atau senyawa lain. Nah, di permukaan silika gel atau di permukaannya fase diam itu terdapat gugus OH yang dia sifatnya polar, sehingga dia akan terjadi ikatan hidrogen antara larutan salutnya, yaitu sampel plus eluennya, dengan fase diamnya. Nah, selain interaksi antara fase gerak dan salutnya, itu juga ada interaksi antara fase diam dan fase geraknya. Jadi di dalam KLT itu ada 3 interaksi fase diam dengan fase gerak, lalu fase diam dengan salutnya, dengan sampel dan eluennya, dan interaksi antara sampel dengan eluen. Jadi fase gerak dengan analit yang akan kita analisis. Nah, interaksi atau ikatan hidrogen pada fase diam dengan salut itu jika lebih kuat, maka salutnya akan terabsorpsi pada fase diam dan akhirnya terbentuk noda. Jadi noda yang diamati dari plat KLT itu adalah akibat absorpsi dari salutnya ke fase diamnya. Nah, adanya perbedaan afinitas. Jadi afinitas itu adalah kemampuan untuk membentuk suatu ikatan antara komponen-komponen pada salutnya dengan fase diamnya. Jadi antara analit-analitnya dengan fase diamnya itu menyebabkan senyawa tersebut dapat terpisah. Nah, kalau di praktikum yang KLT itu kadang kan ada saat kita menotolkan satu titik saja itu bisa terbentuk 2 noda dengan jarak yang berbeda. Nah, itu karena adanya perbedaan afinitas itu. Nah, ini instrumen KLT, karena tadi instrumennya sangat sederhana sekali. Nah, instrumen KLT itu kita hanya butuh plat KLT-nya sebagai fase diam, lalu bejana kromatografinya. Jangan lupa bejana kromatografi itu juga harus dilengkapi dengan tutup. Nah, terus kita juga butuh eluen begitu. Nah, sampelnya yang ditotolkan dengan menggunakan pipa kapiler. Jadi pipa kapiler yang kecil sekali itu ditotolkan itu berada pada garis batas bawah begini. Nah, ini adalah berada pada garis batas bawah. Nah, tinggi eluennya itu tidak boleh melebihi tinggi dari batas bawah. Nah, ini kan bisa dilihat di gambar ini. Batas eluennya itu adalah yang ini. Nah, ini adalah batas eluennya.
Kemudian batas bawah dari plat KLT itu ada di atasnya, jadi tidak boleh tercelup, harus ada di atasnya LUN. Kenapa begitu? Supaya kita bisa mengamati kapan LUN itu mulai bereaksi atau berinteraksi dengan salutnya. Jadi start dari interaksi antara LUN dengan salutnya adalah di batas bawahnya tersebut, begitu. Nah, bejana kromatografi itu harus dijenuhkan dengan uap LUN-nya agar untuk mencegah ketidakseragaman penguapan pelarut pengembang pada permukaan lempeng. Jadi LUN yang kita pakai itu kan biasanya sifatnya adalah mudah menguap, sehingga bejana kromatografinya itu harus dijenuhkan dengan uap itu. Bagaimana caranya? Itu dengan memberikan kertas saring sebelum plat KLT-nya dimasukkan. Jadi setelah LUN-nya itu dicampur, diberi kertas saring dengan tinggi yang hampir sama dengan bejana kromatografi, lalu ditutup rapat, kemudian biarkan LUN tersebut meresap ke kertas saringnya sampai seluruh kertas saring itu basah atau terbasahi oleh LUN-nya, begitu. Lalu penjenuhan pelarut pengembang ini itu tujuannya untuk mencegah ketidakseragaman penguapan yang akhirnya berakibat ke berkurangnya keterulangan nilai RF. Jadi kalau misal penelitian atau suatu praktikum lah itu direplikasi, biasanya kan karena bejananya kecil, jadi kita membutuhkan, kalau misal 3 kali replikasi berarti kita butuh 3 plat KLT dengan ukuran yang sama. Kemudian biasanya kita lakukan proses eluasi itu sebanyak 3 kali. Nah, kalau tidak jenuh itu bisa jadi noda yang dihasilkan itu tidak seragam antara plat KLT yang satu, replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Nah, kalau sudah jenuh biasanya dia nilai RF yang dihasilkan itu lebih seragam pada plat KLT yang 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ini kromatogramnya atau plat KLT-nya. Jadi di sini ada 2 noda yang terbentuk ya, noda A dan noda B. Nah, noda A ini letaknya lebih atas dibandingkan noda B. Hal tersebut itu menyatakan bahwa senyawa A itu kurang polar dibandingkan senyawa B, karena senyawa A bergerak lebih jauh bersama fase gerak dalam waktu yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena kita tadi prinsip dari KLT ini adalah kan perbedaan kepolaran. Nah, plat KLT itu kan sifatnya polar, sehingga dia akan lebih mudah berinteraksi dengan senyawa yang lebih polar. Nah, akhirnya senyawa B ini terbentuknya lebih dulu daripada yang senyawa A. Jadi dia lebih terabsorpsi terlebih dahulu, jadi dia membentuk noda terlebih dahulu daripada senyawa A, begitu. Nah, parameter KLT itu menggunakan nilai RF. Nah, RF itu apa? Jarak yang ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh pelarut. Kadang mahasiswa bingung, jarak tempuh pelarutnya atau LUN-nya itu yang mana? Apakah tinggi plat KLT-nya? Bukan. Jadi jarak tempuh pelarutnya itu bukan tinggi plat KLT, tapi jarak antara garis batas bawah dengan garis batas atas. Berarti yang mana? Ya yang S ini saja. Jadi setelah dibuat garis batas bawah dan garis batas atas, itu diukur jaraknya antara garis batas bawah dan garis batas atas itu berapa. Nah, itu adalah jarak tempuh pelarutnya. Jadi yang ditunjukkan S ini adalah jarak tempuh pelarutnya. Lalu jarak tempuh senyawa yang mana? Jarak tempuh senyawanya ya dari garis batas bawah ini setapnya sampai ke nodanya. Itu adalah itu adalah jarak tempuh senyawanya begitu.
Oke, nah jadi bukan ada yang nanya apakah perlu dikurangi Bu antara yang S ini dengan hasil B-nya? Tidak, jadi tidak boleh dikurangi jaraknya. Jarak tempuh senyawa ya B ini ya B kecil ini antara garis bawah dengan noda senyawa B itu. Nah, bagaimana kita bisa mengukur? Ini kan bentuknya lingkaran Bu, terus gimana kita bisa menentukan garis pusatnya? Kan kalau kita ngukur apakah dari sisi lingkaran yang bawah, lingkaran yang atas. Nah, itu adalah kita harus ngukurnya pakai sisi yang tengah. Jadi benar-benar ada di tengah. Caranya gimana? Caranya lingkaran ini itu diberi garis kotak seperti ini, kemudian diberi garis silang. Nah, jarak yang diukur adalah dari tengah titik garis silang ini ke batas bawahnya. Begitu. Ya, caranya begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke fase diamnya. Jadi fase diam itu kan kita pakainya plat KLT berbahan silika gel. Nah, silika gel itu permukaannya sangat polar karena dia punya gugus OH. Nah, dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa yang sesuai. Ya tadi yang dia punya gugus O, F, dan N. Dimana laju migrasinya itu bergantung pada polaritasnya. Senyawa yang paling polar bergerak naiknya dengan jarak yang paling pendek, sedangkan senyawa yang polaritasnya kecil itu bergeraknya paling jauh gitu. Karena kan kalau senyawanya itu polar, maka dia punya ikatan yang lebih kuat dengan silika gelnya, sehingga kalau punya ikatan yang kuat otomatis kan bergeraknya agak susah gitu. Makanya jaraknya itu paling pendek kalau yang polar. Nah, fase diam yang biasa dipakai di lab itu adalah silika gel dan silika gel yang GF254. Nah, bedanya apa antara silika gel yang biasa dengan yang GF254? Kalau yang biasa itu tidak bisa memendarkan cahaya atau berfluorescence di bawah sinar UV. Jadi berpendarnya itu atau berfluoresensnya itu gunanya untuk apa? Jadi ada beberapa noda yang tidak bisa diamati dengan kasat mata. Jadi nodanya itu tidak terbentuk dengan warna tertentu yang bisa kita amati dengan kasat mata, sehingga kita perlu bantuan sinar UV. Jadi dimasukkan ke box sinar UV. Nah, di situ akan terlihat nodanya. Nah, akhirnya kita bisa tandain nodanya itu, sehingga kita bisa hitung nilai RF-nya. Nah, ada fase diam lain seperti selulosa dan Kieselguhr gitu, tapi yang biasa kita gunakan adalah yang GF254. Nah, 254 itu apa? Berarti dia akan berfluorescence pada panjang gelombang sinar ultraviolet 254 nanometer gitu. Oke, ini adalah fase gerak yang bisa kita gunakan. Nah, fase gerak itu pemilihannya bagaimana? Jadi disesuaikan dengan sifat senyawa yang akan dianalisis. Jadi semakin polar pelarutnya atau campuran pelarutnya, maka semakin jauh pelarut tersebut akan menggerakkan senyawa polar naik pada plat silika gelnya atau plat KLT-nya. Begitu. Nah, sistem yang paling sederhana itu kita tidak bisa hanya menggunakan satu jenis eluen saja, tapi kita biasanya dianjurkan untuk minimal menggunakan 2 pelarut organik sebagai eluen, sehingga dapat mudah diatur kepolarannya. Nah, yang di poin 2 ini, semakin polar pelarut maka campuran pelarutnya atau campuran pelarut tersebut dapat semakin jauh menggerakkan senyawa polar. Nah, padahal tadi senyawa polar itu dia akan memberi nilai RF yang rendah, jadi jarak tempuhnya dia paling pendek. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ikatan polarnya si eluen, jadi interaksi antara eluen dengan sampelnya itu lebih kuat daripada, harus dipilih yang lebih kuat daripada interaksi fase diamnya dengan
sampelnya. Kenapa? Saat interaksi fasa diam dengan sampel itu lebih besar daripada interaksi antara eluen dengan sampel, maka sampel tersebut tidak bisa bergerak naik. Jadi dia sudah terabsorpsi, sudah nyaman sekali dengan ikatannya dengan plat KLT-nya. Jadi dia tidak bisa bergerak naik. Makanya kita butuh senyawa polar yang interaksinya lebih kuat dengan sampel dibandingkan sampel dengan plat KLT. Jadi dia bisa membentuk noda di atas garis batas bawah. Kalau misal interaksi antara plat KLT dengan sampel itu besar sekali, otomatis sampelnya kan sudah nyaman, sudah terikat nyaman di totolannya itu. Jadi dia tidak bisa naik ke atas, sehingga kita tidak bisa menganalisisnya begitu. Nah, cara memilih dan mengoptimasi fase gerak gimana? Nah, syaratnya adalah fase gerak ini harus punya kemurnian yang sangat tinggi, karena KLT itu teknik atau metode yang sangat sensitif. Nah, kita bisa memilih fase gerak itu jika fase gerak itu dapat menghasilkan RF sampel antara 0,2 sampai 0,8. Jadi RF yang baik itu adalah 0,2 sampai 0,8. Nah, untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti Siri-Kager, polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut, yang berarti juga menentukan nilai RF-nya. Begitu ya. Nah, pemilihan fase geraknya gimana? Kita bisa milih fase gerak yang cocok dari mana? Yang pertama kita harus studi literatur dulu, cari dulu di pustaka. Kalau ternyata misal tidak didapatkan di studi literatur, maka cari sifatnya yang mirip antara eluen dengan sampel. Tujuannya kan supaya ada interaksi antara eluen dengan sampel. Kalau misal eluen ternyata sifatnya nonpolar, benar-benar nonpolar, terlalu kita sampel kita ternyata semipolar atau lebih cenderung ke arah polar. Nah, itu kan sifatnya berbeda. Tentu akhirnya interaksi antara eluen dan sampelnya itu tidak kuat. Jadi seperti minyak dan air kan tidak bisa berinteraksi. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, jika tidak ada yang mirip, lakukan percobaan, trial dan error. Jadi kita coba trial errornya, dan itu cukup lama. Jadi kalau penelitian biasanya sih disarankan untuk studi literatur, banyak kok. Nah, lakukan elusi dengan fase gerak yang paling nonpolar. Jadi kita coba dulu fase gerak yang paling nonpolar atau polaritasnya paling rendah. Lalu dinaikkan lagi kepolarannya sedikit demi sedikit, lalu dievaluasi, kemudian ditentukan komposisi yang paling baik yang mana. Gitu. Ini contoh komposisi pelarut dalam standar hesperidin gitu. Nah, kita lihat dulu komposisi pelarutnya, kita lihat nilai RF-nya. Nah, RF yang memenuhi syarat itu kan antara 0,2 sampai 0,8. Maka ini tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, kemudian dari ketiga senyawa ini, yang nomor 1, 2, dan 6, kita cek lagi bentuk puncaknya atau bentuk nodanya. Dia apakah melebar, meruncing, terbentuk ekor atau tailing atau meruncing. Nah, biasanya kalau yang membentuk tailing atau ekor itu tidak disarankan karena kita tidak bisa menentukan titik tengahnya. Jadi kalau lingkaran itu tadi kan kita beri kotak, kemudian kita beri tanda silang dan titiknya ada di tengah. Jadi tengah-tengah noda itu adalah tengah dari silangnya itu. Nah, kalau dia tailing atau bentuk ekor, jadi panjang sekali elipsnya, itu kan kita tidak bisa menentukan titik tengahnya, agak kesulitan. Makanya kita tidak menyarankan untuk yang terbentuk ekor atau tailingnya. Kemudian jadi tinggal 2 yang bisa dipilih. Nah, akhirnya kita bisa pertimbangkan lagi, puncaknya ada yang melebar, ada yang meruncing. Nah, dari nilai RF yang lebih memenuhi adalah yang 6, yang kloroform dan asam asetat. Ini lebih memenuhi nilai RF-nya karena ini masih di atas 0,8. Dan persen recovery-nya pun lebih besar daripada yang nomor 1, sehingga kita bisa menentukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komposisi pelarut yang tepat itu adalah kloroform dan asam asetat gitu.
Nah, yang tadi sudah saya sebutkan tadi tentang GF254 itu kan untuk mendeteksi bercak yang tidak berwarna. Jadi tidak semua bercak yang ada di plat KLT itu berwarna. Bisa jadi tidak berwarna yang tidak bisa diamati dengan kasat mata. Tapi kalau misal dia berwarna ya bisa tanpa perlu bantuan cahaya ultraviolet pun bisa. Nah, cahaya ultraviolet yang biasa digunakan itu 254 nanometer dan 365 nanometer. Gitu. Jadi metode ini banyak digunakan dalam uji farmakope karena umumnya obat memiliki gugus kromofor. Nah, tugas kalian adalah coba cari apa itu gugus kromofor dan macam-macam gugus kromofor itu apa. Jadi definisi dari gugus kromofor dan macam-macam gugus kromofor itu apa saja. Coba dicari, itu adalah tugas kalian. Nanti akan saya tanyakan di kuis ataupun di ujian begitu. Nah, regennya selain menggunakan cahaya ultraviolet, kita juga bisa menggunakan regen untuk mengamati bercak nodanya. Jadi lempeng KLT-nya itu disemprot dengan regen kromogenik. Dia akan bereaksi dengan salut yang mengandung gugus fungsional tertentu sehingga bercaknya itu menjadi berwarna. Jadi ini tidak perlu pakai ultraviolet. Jadi plat KLT-nya disemprot saja. Yang sebelum disemprot itu tidak terlihat ada noda, setelah disemprot dengan regen kromogenik itu dia akan membentuk noda. Nah, noda ini nanti yang bisa kita hitung nilai RF-nya. Gitu, ini contohnya ya. Oke. Nah, KLT itu biasanya kalau di lab kita pakainya adalah analisis kualitatif. Padahal sebenarnya KLT itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan KLT itu dapat dilakukan dengan identifikasi nilai RF. Jadi kita bisa lihat parameter identifikasinya adalah nilai RF. Tapi kalau kuantitatif itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu mengukur bercak langsung pada lempeng dengan menggunakan ukuran luas atau dengan teknik densitometri. Nah, caranya adalah mengerok bercak tersebut. Jadi bercaknya itu dikerok, lalu ditetapkan kadarnya dengan metode analisis yang lain. Jadi dikerok, jadi bisa dikerok, setelah itu larutannya dilarutkan pada pelarut tertentu, kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri. Bisa spektrofotometri UV vis. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses elusi yaitu struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan, sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, tebal dan kerataan dari lapisan penyerapnya, pelarutnya, derajat kejenuhannya dari larutan pengembangnya. Makanya benar-benar penting banget untuk bejana kromatografinya itu harus dijenuhkan dulu dengan uap pelarut pengembangnya. Lalu jumlah cuplikan yang digunakan gitu. Jadi kalau sampelnya itu diusahakan tidak mengandung konsentrasi yang sangat besar. Jadi sampel yang terlalu pekat itu juga tidak disarankan karena dia akan menimbulkan noda yang sangat lebar sehingga takutnya dia mengganggu atau tumpang tindih dengan noda yang lain, dengan noda sampel lain. Jadi itu tidak disarankan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam KLT. Lempengnya atau plat KLT-nya itu harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara memanaskannya dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi tujuannya untuk mengaktifkan, selain itu juga untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam plat KLT. Karena kan sifatnya air itu polar, jadi takutnya dia akan mempengaruhi proses penyerapan sampel dan elemennya. Nah, chambernya harus dijenuhkan. Lalu pada saat penontolan yang tadi sudah saya jelaskan, sampelnya jangan terlalu pekat sebab pemisahnya akan sulit sehingga didapatkan noda berekor atau enggak nodanya sangat besar sekali. Penontolan harus tepat sehingga didapatkan jumlah noda yang baik. Jadi tadi kita pakai pipa kapiler ya, sekali saja.
Pokoknya pas di titiknya itu. Nah, eluen yang digunakan harus murni sehingga tidak menghasilkan noda lain karena KLT ini metodenya cukup sensitif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini itu bermanfaat, penjelasan saya mudah dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, silahkan bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di forum diskusi Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.